Halo co-friends, pada soal ini diketahui suatu larutan yaitu amoniak dengan volume 50 ml dan konsentrasi 0,2 molar direaksikan dengan larutan HCl dengan volume 200 ml dan konsentrasi 0,05 molar. Yang ditanyakan adalah pH dari larutan yang terbentuk. Nah, untuk itu kita selesaikan dulu persamaan reaksi ini. Hasilnya adalah amonium klorida dan H2O. Nah, reaksi ini sudah setara ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu terlebih dahulu menentukan mol dari masing-masing reaksinya. Kita dapat menggunakan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume, ya. Jadi kita bisa menentukan mol dari amoniak, yaitu 50 ml dikali 0,2 molar, hasilnya 10 milimol. Selanjutnya mol HCl 200 dikali 0,05 hasilnya 10 milimol juga. Nah, jika terdapat mol dari dua jenis reaksi yang berbeda, kita perlu membuat keadaan mula-mula, reaksi, dan sisa. Ini bertujuan untuk menentukan reaksi manakah yang bersisa dan reaksi manakah yang habis bereaksi atau disebut sebagai reaksi pembatas. Nah, untuk menentukan reaksi manakah yang menjadi reaksi pembatas, kita perlu mencari mol per koefisien dari masing-masing reaksi ya. Nah, di sini kita lihat untuk amoniak di situ molnya 10 milimol dan koefisiennya 1 ya. Sementara HCl molnya 10, koefisiennya juga 1 ya. Jadi sama-sama hasil baginya adalah 10 ya. Jadi artinya kedua reaksi ini habis bereaksi. Jadi kita bisa tuliskan di sini yang bereaksi 10 milimol. Di sini juga. Selanjutnya mol amonium klorida di sini yang bereaksi karena koefisiennya sama dengan HCl dan amoniak, maka molnya juga sama ya. 10 milimol. H2O juga sama 10 milimol. Selanjutnya yang tersisa di sini habis ya. 10 kurang 10 sama dengan 0. Selanjutnya mol amonium klorida yang terbentuk di sini 0 ditambah 10 milimol ya. Hasilnya 10 milimol. Begitu juga dengan H2O ya, 0 tambah 10 milimol hasilnya 10 milimol. Nah, di sini kita bisa lihat yang terbentuk pada akhir reaksi hanyalah garam yaitu amonium klorida ya. Sehingga untuk menentukan sifat dari larutan garam ini kita perlu terlebih dahulu membuat reaksi ionisasi dari garam ini ya. Nah, reaksinya yaitu amonium klorida jika diionkan menghasilkan NH4+ dan Cl-. Nah, di sini kita bisa melihat ion amonium merupakan ion yang berasal dari basa lemah yaitu amoniak, sementara ion klorida merupakan ion yang berasal dari asam kuat ya. Sehingga ion amonium ini dapat mengalami reaksi hidrolisis, sementara ion klorida tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis dari ion amonium adalah sebagai berikut. Ion amonium dengan H2O membentuk kesetimbangan menghasilkan amoniak dan ion H+. Nah, dari reaksi hidrolisis ini kita bisa melihat bahwa ion amonium dapat menghasilkan ion H+, ya, yang artinya garam amonium klorida ini bersifat asam, sehingga kita dapat menentukan konsentrasi H+ dari larutan garam ini ya dengan menggunakan rumus mencari konsentrasi H+ ya untuk hidrolisis asam ya. Rumusnya yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi ion amonium. Selanjutnya kita substitusikan, di sini jadi akar. Kw adalah tetapan ionisasi air, yaitu 10⁻⁻14 per Kb, sudah diketahui di soal, yaitu 10⁻⁻5. Dikali konsentrasi ion amonium. Nah,
konsentrasi ion amonium ya, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus molaritas ya, sama dengan mol per volume. Ya, jadi di sini kita memerlukan mol dari ion amonium. Nah, untuk menentukan mol dari ion amonium, kita bisa tentukan dari mol garam amonium klorida ya. Kita lihat pada reaksi ionisasi garam amonium klorida di sini koefisien reaksi amonium klorida itu sama dengan koefisien reaksi ion amonium. Sehingga mol amonium klorida itu sama dengan mol ion amonium. Yang artinya mol ion amonium itu 10 milimol juga ya per volume dari larutan, yaitu di sini 50 ml larutan NH4OH ditambah 200 ml larutan HCl. Jadi totalnya adalah 250 ml. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5,5 molar. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan pH dari larutan ini dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Selanjutnya kita tinggal substitusikan menjadi min log 2 dikali 10 pangkat min 5,5. Hasilnya adalah 5,5 dikurang log 2. Jadi jawaban yang benar adalah C. Baik, sampai jumpa di soal selanjutnya.